Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafli Ar-Rahman. Saya dari kelas 5 TBIA. NIM saya yaitu 2017404008. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam mengenai sejarah pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Lalu ada pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu yang ketiga pada masa Bani Umayyah. Jadi kita saksikan. Oke, lanjut. Jadi kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan pada masa Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah dilaksanakan sebelum dan awal dari mulainya pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu saat di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah itu ditujukan kepada masyarakat Islam untuk menjadi masyarakat yang baik, yang berjiwa kuat, dan diharapkan dapat menjadi pengajar juga dalam lingkungan masyarakat. Dan di sini ada beberapa karakteristik pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama itu menjadi beberapa periode. Tahap pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Dengan diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mulai membimbing baik umatnya. Pada awal beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri, di antara orang-orang terdekatnya. Lalu rumah dari Al-Arqam digunakan sebagai tempat perkumpulan atau tempat yang dijadikan untuk melaksanakan pendidikan Islam. Di sini Rasulullah SAW dengan sahabat melakukan pertemuan untuk mengajarkan bagaimana Islam, terus sharing tentang Islam dan pengajaran tentang Islam. Pokoknya banyak di situ terkait dengan dasar-dasar atau pokok agama yang ada di Islam, dan membacakan wahyu-wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, tahap secara terang-terangan. Pada tahap ini Rasulullah mulai terang-terangan untuk mensyiahkan Islamnya, dan tujuan seruan ini ditujukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagai diantaranya menyambut dengan baik, sebagian yang lain juga menolaknya. Seruan secara terang-terangan ini didasarkan pada Quran surat Al-Syu'ara surat ke-26 ayat 214 sampai 215. Serta sahabat Rasulullah SAW sudah bertambah banyak jumlahnya. Mereka tidak takut lagi terhadap gangguan dan kecaman dari kaum Quraisy. Lalu yang ketiga, tahapan seruan dan ajakan. Di sini Rasulullah SAW sudah mulai menyuarakan pendidikan Islam atau perkenalan Islam, dan juga mengajak pada masyarakat umum. Jadi pada pendidikan masa Rasulullah SAW di Mekah ini dimaksudkan untuk mengajak semua kalangan yang terutama yang sudah masuk Islam itu mengajarkan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan manusia supaya mempergunakan akal pikirannya dan memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan al-aqliyah dan ilmiah. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah yaitu sebagai pendidikan keagamaan, yaitu yang mana
tidak menyekutukan nama Allah dengan atau menggantikan ibadah dengan nama-nama berhala. Lalu pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Lalu yang ketiga, akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Lalu yang keempat itu adalah pendidikan jasmani dan atau kesehatan, yaitu mementingkan kesehatan badan, mementingkan kesehatan kebersihan pakaian, lalu mementingkan kebersihan rumah. Lalu selanjutnya pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Dalam periode Mekah ini Rasulullah memfokuskan pada penanaman akidah yang berkaitan dengannya. Pada periode Madinah merupakan penyempurnaan proses pendidikan yang terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Ini dalam artian yang luas. Tujuan Rasulullah SAW pada pendidikan Madinah ini supaya membuat kader Islam yang baik, yang mementingkan ke arah aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lain, hal ini diperuntukkan oleh Rasulullah SAW untuk membina kepada atau membangun peradaban dunia yang baru berdasarkan wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan Islam di masa Madinah, yaitu yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru yang menuju ke satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu secara padu, intern dan keluar, dan diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya. Lalu yang kedua, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi-materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam menjadi pokok pikiran konstitusi Madinah pada saat itu. Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda muslimah yang melanjutkan misi menyampaikan Islam kepada seluruh penjuru alam. Oleh karenanya, peringatan-peringatan dalam Al-Quran berkaitan dengan itu. Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tauhid. Lalu ada pendidikan salat. Yang ketiga, pendidikan adab sopan santun dalam bermasyarakat. Lalu yang keempat, pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga. Lalu yang kelima, pendidikan kepribadian, pendidikan kesehatan, dan yang terakhir, pendidikan akhlak. Kemudian, selama proses pendidikan di Madinah, hal yang dilakukan Rasulullah yaitu yang pertama, Rasulullah SAW membenarkan karyanya yang di Madinah itu adalah landasan kuat kehidupan dalam Islam. Di sini masjid menjadikan tempat berkumpulnya atau tempat yang menjadikan Rasulullah SAW menyampaikan landasan yang kuat di kehidupan Islam dan bagaimana Islam itu sendiri. Jadi masjid ini sebagai tempat perkumpulan bagi para sahabat dan Nabi untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang keislaman. Lalu selanjutnya Nabi juga mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dan juga membangun persekutuan, yaitu menggabungkan yang kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Lalu membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Mekah yang non-muslim, yaitu kaum Yahudi
Nasrani. Ini dilakukan supaya tidak mengganggu pada saat pengajaran Islam di kota Madinah ini. Mana di sini dimaksudkan agar hidup rukun dan bekerja sama mempertahankan kota Madinah. Inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah. Hal ini kuat kaitannya dengan model diteruskannya kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antar umat Islam dan non-Islam. Yang selanjutnya, sistem pendidikan masa Rasulullah SAW. Sistem pendidikan pada masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari misi kerasulannya dan kenabiannya di muka bumi ini, sesuai dengan firman yang tercatat dalam Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 151. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan pendidikan di lingkungannya, Rasulullah mempantaskan atau menyesuaikan dengan kebudayaan dan kebiasaan orang-orang di sana. Jadi Rasulullah SAW tidak merubah atau memaksa suatu kaum untuk meninggalkan kebiasaannya atau kebudayaannya, tapi Rasulullah SAW dengan kebudayaan tersebut, Rasulullah SAW menyesuaikan pengajaran Islam di sekitarnya atau di masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi apa sih pengajaran pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama itu waktu di Mekah. Di Mekah, pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu pendidikan tauhid dan dalam teori dan praktiknya. Lalu yang kedua, pengajaran Al-Quran. Ini dimaksudkan untuk mengajarkan Al-Quran, terus materi Al-Quran seperti menghafal ayat Al-Quran dan pendalaman tentang Al-Quran. Selanjutnya, materi pendidikan yang ada di Madinah, yaitu lebih kompleks dan ini cenderung lebih ke kemasyarakatan dan politik. Seperti yang pertama itu berhubungan dengan sesama manusia, terus pergaulan antar manusia di masyarakat, lalu yaitu contohnya hukum perdata. Lalu yang kedua berhubungan dengan kisos atau hukum pidana. Terus yang ketiga berhubungan dengan ekonomi dalam pemerintahan. Lembaga pendidikan pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang pertama di rumah, seperti rumah sahabat yang bernama Arkan pada saat itu. Lalu pada masjid yang dibangun selain sebagai tempat sholat ibadah, di sana juga dilakukan sebagai tempat penyiaran pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya kutab adalah tempat sekolah bagi anak-anak di negeri Arab. Sebelum kedatangan Islam, kutab dipakai untuk belajar membaca dan menulis. Tapi setelah kedatangan Islam, kutab dijadikan tempat pengajaran Al-Quran dan agama di samping sebagai tempat menulis dan membaca. Jadi metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini terkait untuk memberikan pengajaran terhadap kaumnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang Islam pada masa itu adalah yang pertama melakukan tanya jawab. Jadi ada yang bertanya lalu dijawab. Lalu yang kedua melakukan demonstrasi, memberikan contoh langsung seperti masalah ibadah, contohnya salat, haji, wudhu, dan lain-lain. Lalu juga menggunakan metode dengan bercerita kejadian masa lalu ya. Kita lanjut dengan penjelasan mengenai pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam pertama pada waktu itu. Beliau dijuluki Abu Bakar atau orang yang paling awal memeluk Islam.
Gelar Abu Bakar As-Siddiq diperoleh oleh beliau karena beliau selalu membenarkan dan segera apa saja peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW yang Nabi alami. Jadi beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Beliau juga sering mendampingi Rasulullah SAW di saat penting atau di saat berhalangan Rasulullah. Kita lanjut untuk membahas lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar. Yang pertama itu tetap masih ada kutab, namun di sini lembaga-lembaga tersebut sudah semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari kutab ini, kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua itu pada masjid. Masjid menjadi pembelajaran lanjutan setelah anak tamat dari kutab. Di masjid ada 2 tingkatan, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkat tersebut adalah tingkat menengah gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas kesolehan dan keislaman yang diakui oleh masyarakat. Materi pendidikan yang diajarkan di kutab itu mengenai membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, pendidikan keislaman, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, pendidikan akhlak seperti adab, masuk rumah orang, masuk sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat dan sebagainya. Lalu yang kelima, pendidikan ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, haji dan lain-lain. Lalu yang keenam, kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah yang pertama itu Al-Quran dan tafsirnya, yang kedua hadis dan syarahnya, dan yang ketiga fikih. Selanjutnya sejarah pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan tidak jauh berbeda dengan pola sebelumnya, yaitu pendidikan disampaikan pada masjid-masjid dan juga Khalifah ini melakukan penyuluhan pendidikan di sekitar kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid yang mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bukan hanya bertugas untuk mengajarkan Al-Quran, tapi mereka juga mengajarkan dalam bidang fikih. Adapun pengajar sebagian besar adalah para sahabat yang senior, antara lain Abdurrahman bin Ma'qal dan Imam bin Al-Hashim, Abdurrahman bin Hanam, Hasan bin Abi Jabalah dan yang lainnya. Adapun mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkannya serta pokok-pokok agama Islam. Namun pendidikan pada masa Umar bin Khattab lebih maju dengan sebelumnya. Pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai nampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Lalu selanjutnya sejarah pendidikan pada masa Utsman bin Affan, yang dimana pada pendidikan Islam di masa Utsman bin Affan tidak berbeda jauh dengan pola-pola sebelumnya dan tidak ada perkembangan yang signifikan. Tapi di sini Utsman bin Affan menorehkan prestasinya dengan membukukan Al-Quran yang tadinya tersebar-sebar menjadi sebuah kitab atau buku. Namun pada kali ini pendidikan tidak
pendidikan Islam di Madinah tidak terlalu berkembang karena ada permasalahan politik yang mengakibatkan pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini tidak terlalu meningkat signifikan. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak terlalu signifikan karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemerintahan dari Ali bin Abi Thalib, yang mana jadi di sini difokuskan kepada keamanan masyarakat karena banyak peperangan yang terjadi pada masa ini. Jadi perkembangan pada pendidikan tidak terlalu dikembangkan. Lalu selanjutnya perkembangan pada masa Bani Umayyah, yang mana zaman ini hanya sedikit peningkatan dengan dunia Islamiyah sendiri atau pendidikan Islam. Bagaimana diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi menjadi 5 periode, sedangkan untuk pendidikan Bani Umayyah termasuk dari periode 2, yaitu periode pertumbuhan pendidikan yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa Bani Umayyah. Pada zaman Daulah Bani Umayyah ada 3 gerakan yang berkembang pada sendirinya, yaitu gerakan ilmu agama yang didorong dengan semangat agama sendiri yang sangat kuat pada waktu itu. Lalu yang kedua gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani dalam pemikirannya. Lalu yang ketiga gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat atau bekas atau histori dari yang sebelumnya. Berbagai materi yang disampaikan pada masa Bani Umayyah yaitu ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu juhawi, lalu ada ilmu al-ilmu dan dakwah. Oke, selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan pada waktu Bani Umayyah yaitu khutab, yang mana sama dengan sebelumnya, yang diperuntukkan untuk menulis dan membaca serta mengajarkan keagamaan pada masa anak-anak. Lalu pada masjid digunakan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi. Lalu ada majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan yang indah. Hanya diperuntukkan oleh sastrawan dan ulama terkemuka. Majelis sastra merupakan tempat berdiskusi membahas masalah kesusastraan dan berbagai tempat diskusi mengenai urusan politik. Metode pendidikan pada masa Bani Umayyah yaitu masih berpatokan pada teks-teks agama, termasuk sutra, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa dari para sahabat. Metode bayani dalam pendidikan Islam pada saat itu bersifat eksplanatori, yaitu sekedar menjelaskan ajaran agama. Secara khusus metode pengajaran dan ceramah sering digunakan pada masa Bani Umayyah ini. Penjelasan dari saya Rafli Ar-Rahman mengenai sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, dan di masa Bani Umayyah. Sekian, bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.